Jumpa kembali di MDT Journey, Life Story, Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema butuh dewasa rohani untuk mampu mengerti dan mampu melakukan serta mampu bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dari dasar kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 12 dan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 sampai 15. Jadi maksudnya teman-teman, untuk bisa kita mampu mengerti dan mampu melakukan serta mampu menunggu waktunya yang dari Tuhan, itu semua itu dasarnya butuh dari sisi dewasa rohani, teman-teman. Karena kalau dari sisi Tuhan gitu, yang namanya waktu untuk kita pribadi adalah sifatnya adalah kekekalan, teman. Berarti tidak ada batas gitu. Dan kalau kita bicara dari sisi pribadi manusianya, Tuhan itu menganggap kita itu dua generasi, minimal dua generasi leluhur kita dan dua generasi keturunan kita, teman-teman. Jadi apa yang kita perbuat sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, itu dasarnya itu karena buah-buah yang leluhur kita perbuat bagi kita, dan juga akan berdampak kepada ya hasil buah dari apa yang kita perbuat untuk turunan kita, 2 sampai 3 kali turunan kita. Berarti bisa anak kita, bisa cucu kita, bahkan bisa cicit kita, teman. Nah, pola-pola Tuhan yang dasarnya dengan kekalan baik sifatnya pribadi dan untuk keluarga kita, ini yang kadang-kadang tidak dapat mudah dimengerti, teman-teman. Jadi kenapa kita mesti ngalami ini, kenapa kita mesti ngalami itu, ya karena dampaknya itu bisa juga dari leluhur kita, teman-teman. 1-2 level di orang tua kita, nenek kita, buyut kita gitu, itu bisa mempengaruhi apa yang kita alami saat ini, teman-teman. Nah, sebaliknya sama, teman-teman. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada bisa anak kita, cucu kita, dan cicit kita. Nah, ini jadi kembali lagi bahwa di dalam Tuhan itu sama. Kalau kita udah parameternya kekekalan, ya kita akan ketemu di dalam akhirat, di alam akhirat, entah itu dalam surga atau dalam neraka. Kita akan ketemu dengan leluhur-leluhur kita tadi, teman-teman. Ketemu dengan ayah kita akan ketemu dengan kakek nenek kita, dengan ayah ibu kita, dengan kakek nenek kita, dan dengan buyut-buyut kita, teman. Nah, sebaliknya nanti setelah meskipun kita sudah meninggal lebih duluan, tapi kita akan ketemu juga di akhirat, baik di neraka atau di surga, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita. Nah, ini parameter kita manusia dengan Tuhan itu bedanya di situ, teman-teman. Makanya nggak aneh kalau firman Tuhan itu ya aneh-aneh gitu, teman-teman. Nah, pagi ini saya pengen coba lebih fokus, teman-teman, bicara dari sisi waktunya Tuhan gitu. Waktu Tuhan itu sangat berbeda dengan waktunya kita. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya 1 sampai ke 8, teman-teman. Dengan judul perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Dan penjelasan masalah ada segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan itu, ya itu, teman-teman. Contoh seperti saya alami dari tahun 2000 sampai 2022 ini gitu, ya masih belum bisa, teman-teman, yang namanya istilahnya saya seolah-olah harus bergerak gitu, tapi waktunya untuk berdiam diri, jadi tidak bisa berbicara apa-apa, padahal sudah 20 tahun, teman-teman. Dan juga ada waktunya jadi waktu kita waktu untuk
untuk bergerak juga untuk perang, ada waktunya untuk damai, ada waktunya untuk membenci gitu. Nah ini semua itu berbeda-beda semua teman-teman. Jadi kembali lagi, waktu Tuhan itu karena parameternya kekal, yang tadi saya katakan panjang sekali, tidak ada batasnya. Nah itu yang membuat kita jadi, kenapa kok kita diam sekarang tidak berbicara gitu? Ya karena memang Tuhan pengen untuk kita berdiam gitu. Kenapa kita tidak menyimpan tapi membuang? Ya karena memang Tuhan memang seperti itu. Kenapa kita tidak mencari malah membiarkan rugi gitu? Ya itu kembali lagi karena semua dasarnya itu diukur dari alam kekekalan teman. Waktu itu diukur dari alam kekekalan. Nah ini saya sudah bacakan kalau di inspirasi saya teman-teman. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan dalam firman-Nya katakan bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dihasilkan selalu akan ada waktu Tuhan gitu. Di mana segala macam yang diperbuat Tuhan sudah tentukan dari semula. Jadi bukan Tuhan tidak tentukan, Tuhan sudah tentukan dari semula teman-teman. Sesuai rancangan dan kehendak Tuhan dengan target bukan hanya hidup di dunia ini tetapi sampai di akhirat nanti. Jadi ya bukan di dunia fana ini teman-teman yang 70-80 tahun, tapi sampai ke alam akhirat nanti. Jadi Tuhan sudah rancangkan semua teman-teman. Nah ini saya coba lanjut di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 10 teman-teman. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi kalau kita dengan parameter gerasak gerusu terlalu cepat bergerak tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan teman-teman. Akhirnya di sini di firman ayat 9 dan 10 katakan, apa untungnya sih gitu bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah kalau memang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dan tidak sesuai waktunya Tuhan gitu. Aku dalam melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Nah kalau kita hidup tidak dengan melakukan sesuai firman Tuhan, akhirnya dianggap dari sisi rohani itu ya sia-sia dan melelahkan diri teman-teman. Nah ini pemikiran seperti ini kan harus kita sudah sampai mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan dan lebih berani melakukan firman Tuhan teman. Kadang-kadang kita terbawa oleh pola-pola duniawi, pola-pola orang dunia, pola-pola orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku beragama dan berdoa tapi tidak mengenal firman dengan benar dan tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, yaitu orang berkeyakinan. Nah orang dunia, orang berkeyakinan dan bahkan iblis itu sama teman, pola pikirnya itu bukan di alam kekekalan tapi di alam ya dunia fana itu gitu. Nah ini yang berbeda sekali dengan Tuhan itu. Nah inspirasi saya teman-teman di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 10, perbuatan kita yang andalkan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita sendiri yang berjerih payah akan sia-sia dan akan mengalahkan diri kita sendiri. Ya, dalam Tuhan ada waktu untuk mencari ya dan ada waktu untuk rugi gitu, serta ada waktu untuk menyimpan. Jadi dalam Tuhan itu tidak cuman ceritanya bagaimana menyimpan dan menyimpan, menimbun seperti orang dunia pada umumnya. Jadi dalam Tuhan itu ya seperti tadi, ada waktunya mencari, ada waktunya merugi gitu, ya ada waktunya untuk ya menyimpan juga gitu. Jadi memang relatif sekali karena parameternya kembali lagi dampak-dampak dari mencari merugi gitu ya, mencari, merugi dan menyimpan itu ya dampaknya itu tidak cuma dengan ukuran kita saat ini teman-teman. Ini sudah dibacakan dan kita masuk ke dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 teman-teman, ayat 11 sampai 12 teman-teman. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Parameter Tuhan adalah kekekalan yang tadi saya jelaskan itu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah kembali lagi karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sudah terjebak ke dalam rancangan kehendak iblis, yaitu bagaimana mencari target sukses duniawi, bagaimana hanya mencari kebahagiaan duniawi, dan bagaimana memenuhi kebutuhan, memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Hanya hal-hal duniawi saja teman-teman, yang sifatnya tidak kekal. Ini
ini iblis itu menjebak kita seperti itu gitu. Jadi makanya orang dunia, orang berkeyakinan itu akan mudah terbawa oleh jebakan iblis karena tidak mengenal, tidak mengerti akan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ini bahayanya kalau kita hidup tidak dengan di jalan-jalan firman dan tidak bersama Tuhan melalui Roh Tuhan. Ini terlalu riskan, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 12. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan dalam dimensi dunia fana dan akhirat kekal yang sulit dimengerti dan diimani ya serta dilakukan manusia, karena orang-orang dunia dan berkeyakinan hanya pentingkan hal-hal duniawi yang sementara ini saja. Nah, ini bedanya di situ, teman-teman. Saya lanjut di kitab Pengkhotbah ayat 3 pasal 3 ayat 13, teman-teman. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, ini kalau saya di sharingnya, teman-teman, Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, parameter orang melakukan firman Tuhan adalah harus mampu mengerti bahwa hidup harus mengalir pasrah dengan tetap percaya janji-janji Tuhan dengan standar akan kecukupan makan dan minum serta pakaian adalah anugerah Tuhan ya bagi yang percaya gitu. Jadi parameter Tuhan mengajar kita, dan selama kita belajar mengenal kebenaran dari Tuhan, parameter Tuhan itu ya balik lagi seperti zaman-zaman dahulu kala gitu, dari zaman semula, bahwa ukurannya itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Selama kebutuhan makan, minum, dan pakaian itu cukup, ya itu cukup untuk kita belajar sampai mengerti apa sih gitu ya rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Nah, ini jadi beda dengan orang dunia, teman. Kalau orang dunia itu kan makannya pengen over, yang namanya minumnya pengen over, pakainya juga pengen over gitu. Jadi segala macam itu yang sifatnya cuma bisa memenuhi nafsu dunia. Tapi kalau bicara dari versi Tuhan, tidak gitu. Parameternya kecukupan. Kita bisa makan, kita bisa minum, dan bisa berpakaian aja, itu sudah bisa kita syukuri dan kita senangi dan bisa merasa bahagia, teman-teman. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 gitu. Bunyinya, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, kalau diinspirasi saya, ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14, setelah kita dewasa rohani, maka kita akan mengenal dan mengerti serta percaya bahwa apa yang dijanji-janjikan dalam firman-Nya Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, tanpa dapat ditambah dan tanpa dapat dikurangi, selama kita takut akan Tuhan dalam bentuk melakukan firman-Nya. Jadi memang kalau firman Tuhan itu sudah tidak bisa ditawar, teman. Tetap apa adanya, ya dari mulanya seperti itu gitu. Kita nggak bisa nambahkan dan tidak bisa mengurangi gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya hanya bagaimana kita kalau memang kita percaya Tuhan, kalau kita memang mengasihi Tuhan, dan kalau kita memang taat Tuhan, ya tidak lain tidak bukan sebenarnya hanya melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhannya itu, untuk mendapatkan janji-janji yang Tuhan memang sudah sediakan dan genapi dari semula. Janji itu ya tidak bisa gitu, bisa lebih atau bisa kurang, tidak bisa. Ya syarat-syarat untuk mendapatkan janji itu juga melakukan firman Tuhan itu tidak bisa. Firmannya itu ditambahin atau dikurangi, ya tetap dari semula, ya tetap. Kalau ukuran Nasrani dari 2000 tahun yang lalu, ya tetap syaratnya seperti itu, teman-teman. Untuk bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan itu syaratnya melakukan firman yang tetap Tuhan tentukan dari semula, dan memang kita mesti bisa melakukannya tanpa excuse gitu, tanpa mengurangi atau menambahi, ya seperti itu. Kita cuma mengalir dengan pasrah, dengan percaya, dengan taat gitu, untuk mengasihi Tuhan, ya untuk terus berjalan hidup di dalam firman, kebenaran firman Tuhan, dan ya libatkan unsur pribadi Tuhan dengan melalui Roh Tuhan. Tanpa melibatkan Roh Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Kita tidak akan mampu untuk mengerti firman Tuhan dengan benar, dan kita juga tidak akan mampu, teman-teman, untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi kita butuh firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, dan juga kita butuh Roh Tuhan sebagai kompasnya, sebagai kuasa untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kuncinya di situ, teman-teman. Nah, ini yang terakhirnya
Kita baca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 teman-teman. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah ini dipertegas teman-teman kalau di Pengkhotbah pasal 3 ayat 15. Ujian dan cobaan bagi kita untuk lulus masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan, yakni keselamatan akhirat serta kesuksesan duniawi gitu. Jadi dua-duanya teman-teman, seperti di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, ya carilah dulu Tuhan Allah dan kebenaran firman-Nya gitu, dan Tuhan akan tambahkan kesuksesan duniawi gitu. Nah, waktu kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan gitu, ya mestinya kita sudah menjadi dewasa rohani teman-teman. Waktu kita sudah menjadi dewasa rohani, pengenalan pengertian akan firman Tuhan, akan Tuhan itu berubah teman-teman. Jadi bagaimana ya sasaran Tuhan itu bukan prioritasnya seperti orang duniawi yang menomorsatukan target sukses duniawi, bagaimana bahagia duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Target-target duniawi ini kan tidak beda dengan targetnya iblis teman-teman. Agar manusia terjebak, tergelincir untuk tidak melakukan firman Tuhan. Hanya sebagian melakukan firman Tuhan. Nah kalau sebagian melakukan firman Tuhan, ada konsekuensi tergelincir masuk ke dalam neraka, kebinasaan kekal di dalam akhirat, di dalam neraka itu teman-teman. Jadi ini kita mesti hati-hati sekali teman-teman. Untuk bisa terhindar dari neraka, ya targetnya harus berubah. Bukan sukses duniawi, bahagia duniawi, atau pemenuhan nafsu duniawi, tapi targetnya berubah dengan targetnya Tuhan, yakni mencari keselamatan di akhirat, bagaimana mencari damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana tinggal bersama Tuhan di dalam akhirat, di dalam surga teman-teman. Itu target Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat 15 itu, ujian dan cobaan bagi kita untuk lulus masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan adalah keselamatan akhirat serta kesuksesan dunia akan dialami oleh kita dan leluhur kita serta keturunan kita dengan bentuk ujian dan cobaan yang sama. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ujian dan cobaan itu tidak pernah berubah teman-teman. Baik untuk yang namanya ayah ibu kita, untuk kakek nenek kita, buyutnya kita gitu, atau di dalam keturunan kita teman-teman, baik untuk anak kita atau untuk cucu kita, anak cucu untuk cicit kita, sama teman. Ujian cobaan itu tetap sama, tidak berubah seperti yang sudah firman Tuhan katakan dari 2000 tahun yang lalu teman-teman. Nah ini teman-teman asal tahu aja, jadi Tuhan pengen sekali kita mendapatkan keselamatan akhirat terlebih dahulu, dan yang namanya sukses duniawi bukannya dipungkiri tidak akan didapat, tapi Tuhan harapkan yang namanya kesuksesan duniawi itu ya sebagai tambahan, bukan yang perlu dicari habis-habisan dengan jerih payah tadi gitu, ya akan sia-sia juga gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan, bahwa kita ini mendapatkan keselamatan akhirat, berkat rohani lebih awal, dan nanti Tuhan tambahkan. Kalau berkat akhirat Tuhan katakan kita harus mencari teman-teman, tapi kalau cerita berkat duniawi itu tidak usah, Tuhan yang akan tambahkan aja. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing pagi ini, ya tema yang namanya butuh dewasa rohani untuk mampu mengerti dan mampu melakukan serta mampu bersabar menunggu waktu Tuhan, teman-teman bisa tangkap. Oke teman-teman, see you, bye-bye.